Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, terambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Demikianlah dikatakan di sana. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajari kita agar jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada banyak orang, mungkin termasuk juga kita, saya atau Anda, yang pernah dicurigai atau dijahati oleh orang lain. Namun ada banyak juga orang yang mungkin juga termasuk Anda atau saya tidak mau membalas kejahatan orang lain tersebut. Dan kita lebih memilih bersikap tenang, bahkan malah tetap berbuat baik bagi mereka. Pasti dunia akan mengatakan itu adalah sebuah kebodohan. Sudah dijahati, kok malah dibalas dengan yang baik? Tergantung kepada kita sendiri. Mau ikut pandangan dunia atau pandangan surgawi. Namun ayat hari ini dengan jelas dan tegas mengatakan kepada kita sebagai pengikut Yesus, teladanilah apa yang diperbuat oleh Yesus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Artinya Yesus tidak memberikan peluang untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi adalah membalaskannya dan berusaha senantiasa berbuat baik bagi semua orang. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan dan kasih. Pasti itu jauh lebih mudah dan membahagiakan ketimbang membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Orang yang mengalahkan kejahatan dengan kejahatan tidak akan pernah mengakhiri kejahatan itu sendiri. Mengapa? Karena itu akan selalu bertumbuh. Semasih kita merasakan bahwa itu adalah sebuah pembalasan yang setimpal, maka muncullah kejahatan-kejahatan yang baru. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berlaku baik. Kita harus mendoakan mereka. Ketika kita mengatakan itu adalah hal yang berat, ya memang berat. Tapi itulah yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jika pembalasan terus dilakukan dengan kejahatan, maka kejahatan terus akan berlanjut. Namun jika kejahatan itu dibalas dengan kebaikan dan kasih, maka kejahatan itu cenderung akan berhenti karena terkalahkan oleh kasih itu sendiri. Maka doakanlah, bahkan berkatilah mereka yang berbuat jahat kepadamu, agar mereka bertobat dan berubah menjadi orang yang baik. Maka kita diajak semuanya, mari kita, jika kita adalah orang yang sedang bahkan sering dijahati oleh orang lain, maka jangan pernah berpikir untuk membalaskannya dengan hal yang sama. Tetapi marilah kita berbuat baik. Marilah kita mendoakan mereka, mengasihi mereka. Karena dengan itu kita telah menjadi pemenang. Kejahatan itu hanya bisa dikalahkan
dengan kebaikan dan kasih. Oleh karena itu, mari jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaskanlah dengan kebaikan. Maka anugerah Allah akan semakin kita rasakan dalam hidup kita. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami dan mampukanlah kami untuk bisa mengasihi setiap orang, bahkan mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami. Sama seperti yang telah dilakukan oleh Kristus. Dia berdoa kepada orang-orang yang menyakitinya. Maka itulah juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah ketika kami mampu mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi musuh kami. Amin.